Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Guru Kelas MI dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ruli Handayani, mahasiswa PPG Guru Kelas MI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011129794. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo kelas 4 dengan materi Aku dan Kebutuhanku dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan TPACK. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin. Mbak Alia, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shiratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrum minallah. Innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, seperti biasanya, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum duduk, agar belajar kita hari ini lebih semangat, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Apakah ada yang masih ingat apa saja keragaman budaya di Indonesia? Coba sebutkan. Apa? Rumah adat, makanan daerah, apalagi? Pakaian. Baik, betul semuanya. Sekarang kita akan melakukan permainan guru berkata. Silahkan berkonsentrasi. Guru berkata,
Ambil semua benda yang kalian butuhkan untuk belajar. Silahkan dikeluarkan. Sudah? Baik, Mbak Alia, apa yang kamu dapatkan? Pensil. Pensil gunanya untuk apa, Mbak? Menulis. Bagus. Mbak Almira, apa yang kamu dapatkan? Buku. Buku gunanya untuk apa, Mbak? Membaca. Baik, sebelah sini. Mas Akbar, apa yang kamu dapatkan? Penghapus. Penghapus mana coba? Lihat. Iya. Penghapus gunanya untuk apa? Untuk menghapus. Bagus. Jadi, anak-anak, manusia itu membutuhkan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Sama seperti kita tadi. Ketika kita belajar, apa yang kita butuhkan? Buku, pensil, penghapus, apa lagi? Penggaris. Nah, seperti itu, betul. Sekarang, Bu Guru akan menampilkan slide. Silahkan lihat depan. Kelihatan ya? Nah, coba di sini, di slide ini, ada gambar apa saja anak-anak? Pakaian, terus makanan, rumah, sekolah atau pendidikan, apalagi? Ya, hiburan, perhiasan. Baik, dari semua gambar yang di depan ini, menurut kalian, apa yang kalian butuhkan yang paling penting kalian butuhkan sekarang? Pakaian, makanan, rumah. Ya, pakaian, makanan, rumah itu disebut kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Untuk selanjutnya, apa ini? Apa? Sekolah atau pendidikan. Nah, taman hiburan. Sekolah atau pendidikan, terus hiburan, ini merupakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya apa yang kira-kira yang belum kita sebutkan dari gambar ini? Perhiasan. Ya, perhiasan. Ya, perhiasan ini masuk kebutuhan mewah atau kita sebut kebutuhan tersier. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bagus. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalian harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Anak-anak, silahkan buka buku IPAS kalian halaman 124. Bu Guru beri waktu untuk membaca. Silahkan dibaca.
Anak-anak, dari buku IPAS yang sudah kalian baca tadi, kebutuhan dibagi menjadi berapa tadi? 3. Apa saja? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer. Apa tadi kebutuhan primer? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya, betul. Kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup. Contohnya apa saja? Sandang, papan. Nah, pangan itu adalah makanan dan minuman. Bisa apa tidak kita hidup tanpa makanan dan minuman? Tidak. Bisa apa tidak kita beraktivitas tanpa pakai pakaian? Tidak bisa. Nah, jadi contoh dari kebutuhan primer itu ada 3. Papan, pangan adalah makanan dan minuman. Sandang adalah pakaian. Dan yang terakhir adalah papan. Papan itu adalah rumah atau tempat tinggal. Karena kita tidak bisa hidup tanpa tempat tinggal. Oke, selanjutnya kebutuhan sekunder. Apa kebutuhan sekunder? Kebutuhan bagus. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Contohnya seperti pendidikan, sekolah, atau hiburan dan kendaraan. Ya, selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan apa? Kebutuhan tersier? Kebutuhan yang ada setelah kebutuhan primer dan bagus. Jadi kebutuhan tersier itu ada jika kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder sudah tercukupi terlebih dahulu, baru kebutuhan tersier atau kita sebut kebutuhan mewah. Contohnya apa? HP baru. Contohnya apa? Mobil baru, perhiasan, seperti itu. Bisa dipahami? Bagus. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru akan membagikan tugas kelompok untuk kalian. Ya. Nih. Ini. Anak-anak, silahkan keluarkan lem dan gunting yang sudah kalian bawa dari rumah. Sudah? Oke, diperhatikan depan. Nah, setiap kelompok tadi sudah mendapat lembar tugas seperti ini, ya kan? Sudah semuanya? Sudah. Nah, di sini ada 3 toples kebutuhan dan macam-macam gambar. Nah, silahkan gambar ini kalian gunting satu persatu, kemudian ditempelkan di toplesnya sesuai dengan jenis kebutuhannya. Contohnya misalnya di sini ada gambar roti. Nah, roti ini berarti masuk dalam makanan. Berarti masuk dalam toples apa? Kebutuhan apa? Primer. Nah, silahkan ditempel menggunakan lem di toplesnya berdasarkan jenis kebutuhannya. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan setelah ini langsung mulai dikerjakan. Sudah? Ya, kalau sudah selesai, motongnya ditempel di situ ya, di sini. Nah, di sini ditempel. Nama anggotanya ditulis semuanya. Nah, gitu.
Nah, ditulis Mbak. Biar pakai lem. Dirapikan ya. Dirapikan guntingnya yang rapi. Sudah. Nah, seperti itu. Ya, benar. Oh, hampir selesai ini. Ya, yang rapi guntingnya ya. Ayo sudah. Nah, ditempel di sini, Mas. Nah, udah ditempel pakai lem. Satunya Pakai lem. Nah, ditempel. Iya. Ya, ditempel seadanya dulu. Atau dibuat di sini nggak apa-apa. Kamu buat toplesnya, pakai pensil, dibuat toplesnya, terus digunting, nggak apa-apa. Nah. Udah. Nah, mau selesai nih. Ayo lanjut. Ayo tinggal tempel gambarnya. Nih yang rapi ya nempelnya. Anak-anak, sudah selesai tugasnya? Alhamdulillah. Sekarang tugas kalian adalah masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Toples kebutuhanku. Ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Primer ada rumah, pakaian, makanan, dan minuman. Sekunder ada pendidikan, mobil, dan ada wifi. Tersier ada HP, TV, mobil, dan mesin cuci. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan toples kebutuhanku. Di toples kebutuhan primer ada rumah, makanan, celana, baju,
dan minuman. Di toples kebutuhan sekunder ada sekolah, pantai, dan bermain golf. Ada televisi dan mobil. Toples kebutuhan tersier ada perhiasan, mobil, HP, mesin cuci, dan wifi. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ada toples kebutuhanku, ada primer, sekunder, tersier. Di primer ada makanan, celana, rumah, minuman, dan baju. Di toples sekunder ada pendidikan atau sekolah, taman hiburan, televisi, dan mobil. Di toples tersier ada perhiasan, mobil sport, internet atau wifi, mesin cuci, dan HP. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas mandiri kepada kalian. Tugasnya yaitu buatlah peta konsep tentang kebutuhan hidup kita yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan keluarkan buku tulis kalian dan mulai dikerjakan. Nah, di garis yang rapi, ya, boleh. Iya, betul seperti itu. Iya, seperti ini, betul. Ya, bagus. Ya. Ya di garis, Mas. Ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di garis ke bawah. Kebutuhan terus di garis. Ya, seperti itu. Kurang lebar, Mbak. Ya, bagus. Ya, dilanjutkan. Ya, betul. Ya, bagus. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi berapa? 3. Kebutuhan apa? Primer. 2? Sekunder. 3? Tersier. Kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Makanan. Ya, kebutuhan primer, kebutuhan untuk kelangsungan
hidup. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Makanan, pakaian, rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Apa tadi kebutuhan sekunder? Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok dan atau kebutuhan primer sudah tercukupi. Apa contohnya? Apa contohnya? Pendidikan. Iya, hiburan atau jalan-jalan. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier atau dipenuhi setelah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah tercukupi. Setelah dicukupi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, baru kebutuhan tersier dipenuhi. Apa contohnya kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah tadi? Perhiasan, apalagi mobil mewah, apalagi HP baru. Baik, alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Bu Guru harap di rumah kalian bisa mempelajari kembali. Cukup di sini pembelajaran kita. Jaga kesehatan, ingat sholat 5 waktu, dan patuh pada orang tua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.